Muhammad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sayyidis salihin fid daraini amin ila an qala babul haji wal umrati wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islam wa huwa fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin hurrin wa kadzal umratu fil umri marratan bi syarti al istita'atu wa hiya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ila al haji dhahaban wa iyaba wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiah insyaallah. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini yaitu adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Yang pertama, dua kalimat syahadat sudah kita sebutkan. Rukun Islam yang kedua adalah salat, sudah kita bahas serta hukum-hukumnya. Kemudian rukun Islam berikutnya, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji dan umrah. Ini rukun Islam yang kelima. Walaupun mungkin di antara kita belum ada yang mau haji tahun ini, tidak mesti KGB belajar ilmu hajinya pas tak haji. Niatkan belajar ilmu haji dari sekarang. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah nantinya untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Karena haji adalah rukun Islam yang kelima, maka kita harus tahu, harus paham tentang rukun Islam tersebut. Nabi tidak mengatakan rukun Islam yang kelima haji, dan yang belajar ilmu haji yang mau haji kata Nabi. Tidak. Tapi wajib kita semua mengenal, mengetahui paling tidak sedikit tentang ibadah haji. Jadi haji adalah rukun Islam yang kelima. Itu haji. Dan ibadah haji ini termasuk ibadah yang menggantikan posisi jihad di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Kalau di satu zaman, di satu waktu tidak bisa diterapkan untuk kita berjihad di jalan Allah dengan membawa senjata menghadap musuh-musuhnya Allah, maka sesungguhnya ibadah haji sudah bisa menggantikan posisi jihad di jalan Allah. Jadi yang pergi haji, meninggalkan rumahnya, desanya, kota dan negaranya, itu seperti orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pahalanya kata Nabi Muhammad, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur,
haji yang diterima oleh Allah, haji yang di dalamnya tidak ada kemaksiatan, haji yang sempurna dilakukan oleh orang tersebut, maka balasannya tidak ada kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya kata Nabi. Kenapa? Karena ya, keluar haji seperti jihad di jalan Allah. Berarti ketika pulang maka pahalanya hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Kayaumi waladathu ummuh, kata Nabi. Yang pulang haji dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sama-sama seperti bayi baru lahir, tidak ada dosa. Orang yang pulang haji seperti itu. Nol lagi. Tidak ada dosa. Pahalanya besar sekali ibadah haji. Jadi insya Allah dengan kita mempelajari daripada hukum haji, insya Allah yang belum haji atau yang sudah haji, insya Allah diberikan kesempatan oleh Allah untuk haji. Yang pengen umrah, insya Allah diberikan kesempatan untuk umrah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah haji rukun Islam yang kelima, maka orang yang mengingkari kewajiban ibadah haji itu bisa murtad keluar dari agama. Karena dia rukun Islam, Nabi katakan rukun Islam ada 5, yang terakhir adalah haji. Kalau ada orang yang mengatakan ibadah haji bukan rukun Islam, bisa dia keluar dari agama. Na'udzubillah. Karena ini bukan main-main lagi. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya ibadah haji ada, tapi bukan ke Mekah, ke kota lain, na'udzubillah, bisa juga takut nanti dia keluar dari agama. Karena ada itu Pak. Ada pemahaman-pemahaman sesat, pemahaman-pemahaman yang jelas di luar syariat Nabi besar Muhammad SAW mengatakan hajinya mereka ke kota tertentu selain ke Ka'bah. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang namanya haji di Al-Quran disebutkan, di hadis disebutkan, yang namanya ibadah haji yaitu ke Baitullah Al-Haram, ke kota Makkah. Jadi wajib diyakini bahwasanya haji rukun Islam yang kelima. Adapun kapan wajib untuk kita lakukan itu ada syarat-syaratnya. Kalau masalah meyakini ibadah haji wajib, itu setiap umat muslim wajib meyakininya. Ibadah haji wajib. Cuman kapan ibadah haji wajib untuk Anda itu berbeda-beda. Ada syarat-syaratnya. Wa huwa fardhu 'ainin 'ala kulli. Syarat haji wajib untuk orang. Pertama, dia harus muslim. Jelas kalau dia masih non muslim tidak wajib ibadah haji untuknya. Tapi apa yang wajib untuknya? Wajib untuk masuk agama Islam. Ucapkan dulu 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama. Ketika dia sudah mengucapkan rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat, baru dia kena kewajiban sholat, kena kewajiban puasa, zakat, dan haji. Tapi kalau rukun Islam yang pertama belum dia ucapkan, artinya dia belum muslim, maka tidak wajib. Sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, semua tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena walaupun dia lakukan, tidak akan sah ibadah tersebut. Karena semua ibadah, syarat utamanya adalah muslim. Dia harus sudah masuk Islam. Mukallafin, harus orang tadi sudah mukallaf, dewasa, sudah balik. Anak kecil yang belum balik, yang belum dewasa, maka belum wajib untuknya ibadah haji. Anak kecil belum balik, belum dewasa, dia sudah haji misalkan. Apakah nanti ketika dia balik, dia wajib haji lagi? Iya, dia wajib haji lagi.
Misalkan ada bapak bawa anaknya haji, umur anak ini masih 5 tahun, umur anak masih 7 tahun, belum balik, belum dewasa. Maka itu haji hukumnya statusnya bukan haji wajib. Bukan. Kalau bahasanya bukan haji Islam. Nanti kalau dia balik dewasa, kena lagi dia kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Begitu juga umroh sama. Jadi kapan orang itu wajib kena ibadah haji? Kalau dia sudah balik dewasa. Wajib untuk haji. Hurrin, tapi sah. Anak kecil tadi haji sah. Anak kecil tadi umroh sah. Anak kecil sholat, puasa sah. Cuma tidak wajib. Tidak wajib. Umpama dia sudah haji pas umur 7 tahun, pas dia balik dewasa, tetap dia kena kewajiban haji. Hurrin, wajib ibadah haji bagi orang yang statusnya merdeka, bukan hamba sahaya. Ini tidak ada lagi sekarang ya. Dulu ada hamba sahaya, ada budak. Hamba sahaya ini diperjualbelikan seperti barang. Maka dia tidak wajib haji. Kenapa dia tidak wajib haji? Karena dia tidak memiliki apa-apa. Apa yang dia miliki itu semua milik majikannya, milik tuannya. Apa yang dia miliki semua milik pemiliknya. Dia punya tanah, dia punya emas, bukan punya dia itu, punya pemiliknya. Walaupun dia dewek yang begawi, dia yang kerja, dia yang ke sawah, dia yang ke pasar, tapi uang yang dia hasilkan milik majikannya semua. Hukumnya begitu. Makanya hamba sahaya tidak wajib haji karena tidak memiliki apa-apa. Kemudian syarat yang keempat, jadi muslim harus sudah dewasa, statusnya orang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang keempat, al-istita'ah. Dia ini harus punya kemampuan untuk haji. Punya modal. Apa itu kemampuan? Pengertiannya bagaimana? Disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wahiyya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaba. Dia harus memiliki apa yang dia butuhkan untuk dia sampai ke kota Mekah. Punya ongkos. Jadi nak sampai ke kota Mekah, dia harus punya ongkos. Tidak punya ongkos, tidak punya duit, tidak wajib haji. Artinya tidak dituntut kita oleh syariat untuk berutang agar bisa pergi haji, tidak kata tuntutan. Tidak dituntut kita oleh syariat untuk makso. Tak pergi haji maksokan, cari duit, misalkan. Maksudnya itu sampai berlebihan, membebani dirinya, tidak dituntut oleh syariat. Tapi apakah sah hajinya? Sah. Hajinya tetap sah. Tapi tidak diwajibkan. Misalkan tahun ini dia kata duit. Dia makso, pengen pergi haji, ngutang dia. Haji dia tahun ini. Sah hajinya? Sah. Dihitung, sudah. Tahun depan dia kaya, apakah tahun depan dia wajib haji lagi? Tidak wajib. Kenapa? Karena tahun kemarin sudah haji. Jadi walaupun dia tidak dituntut oleh syariat untuk haji karena tidak mampu, tidak ada duitnya, tapi dia maksa untuk haji, tahun berikutnya dia banyak duit, tetap tidak diwajibkan lagi. Sudah, haji itu wajib sekali seumur hidup. Itu haji. Haji umroh itu wajib sekali seumur hidup. Cuman bagi yang mampu
Untuk orang yang punya duit banyak, usahakan kata ulama 5 tahun sekali haji atau umroh paling lama 5 tahun. Karena ada riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah mengatakan bagi yang mampu kemudian tidak datang ke rumahku selama 5 tahun berarti dia sudah tidak memperdulikan aku. Ada riwayat begitu. Nah, jadi bagi yang mampu, duitnya banyak, udah pernah umroh, jangan ngasih cukup. Misalkan tahun depan atau 2 tahun lagi banyak duitnya masih umroh lagi, atau kalau bisa haji lagi kalau bisa. Jadi kalau kewajiban cuma seumur hidup sekali, haji dan umroh wajib seumur hidup sekali. Walaupun tiap tahun dia mampu, tidak wajib. Kalau dia udah lakukan sekali udah cukup. Cuman jangan sampai 5 tahun lewat, dia mampu, punya uang, tidak mengunjungi rumah Allah, tidak ziarah ke Madinah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, kadang orang ini kemana-mana dia pergi, ke Jepang, ke Korea, senang. Kemana lagi? Ke Perancis, ke Jerman, ke Turki, keliling. Ditanya, umroh belum? Baru sekali. Kapan? 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Boleh, silahkan. Fasihu fil ardi. Zikri. Tolong zikri kipas angin jadi. Panas lagi sekarang. Kipas angin itu sini. Metu ke. Nah, iya. Allah katakan di dalam Al-Quran. Iya, arah sini. Nah, ya, dah. Allah katakan di dalam Al-Quran, fasihu fil ardi. Silahkan jalan di muka bumi Allah, silahkan boleh. Selagi kita tidak maksiat. Mau ke Jepang, mau ke Korea, mau ke Perancis, silahkan. Selagi di tempat tadi kita bisa makan yang halal. Di tempat tadi kita bisa melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Itu syarat-syaratnya tuh. Silahkan. Tapi tadi kemana-mana dia keliling-keliling, tapi ke Baitullah, ke Ka'bah, ke tanah suci Madinah cuman sekali. Kapan lagi? Nantilah, insya Allah kapan-kapan. Berarti ketika dia haji atau umroh pertama kali, kayaknya kurang sempurna. Karena orang yang umroh sekali, pasti ketagihan. Yang haji sekali, yang pernah ke tanah suci sekali, pasti ketagihan. Ketagihan dia. Pengen balik lagi. Oh, sedapnya di Madinah, pengen ke sana lagi. Apa penyair mengatakan, kalau bisa tiap hari kita ini ada di Madinah, akan dia orang yang cinta itu dia jual tanahnya dia untuk haji, padahal tak wajib, wajib dia jual untuk apa? Untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh, melihat tempat-tempat yang mulia tersebut. Nah, jadi haji cuma wajib sekali seumur hidup, umroh juga begitu, cuma wajib sekali. Dengan syarat tadi yang terakhir yaitu punya kemampuan modal ongkos untuk dia berangkat haji. Kalau sekarang udah aman, ya kan? Nyerahkan setor ke pemerintah sekian, udah. Masalah di sana tanggung kalau. Itu harus diperhitungkan. Karena modal yang disebutkan oleh ulama wajib orang menunaikan ibadah haji bukan hanya ongkos, tapi makan minum di jalan, tempat tinggal di sana, makan minum di sana, keamanan di sana, itu semua dihitung oleh syariat. Makanya sekarang udah ditanggung semua sama pemerintah. Alhamdulillah, nyerahkan sekian, udah kita terima beres dari pergi sampai balik lagi.
Tapi apakah hanya itu yang disyaratkan? Tidak, ada yang kedua. Pengertian mustata, dia mampu untuk haji, bukan hanya ongkos dia pergi haji, bukan hanya biaya dia makan minum di jalan dan di tanah suci, bukan. Nafkah untuk yang ditinggalkannya itu juga wajib. Jadi misalkan dia bela-belai berangkat haji, dia korbankan duitnya, tapi anak bininya tidak makan di rumah, tidak boleh. Pas ditanya, kau tinggal ke apa anak bini kau? Tidak kata apa-apa, tidak boleh, haram. Berarti dia masuk ke orang yang belum mampu untuk melakukan ibadah haji. Ada ongkos. Misalkan berapa sekarang haji? 60 juta misalkan. Ada 60 juta untuk dia daftar atau untuk dia berangkat haji. Tapi udah 60 juta ini habis. Yang dia tinggali di rumah ada anak, ada istri, wajib dia nafkahi, katik duit makan. Nah, berarti tidak wajib. Tidak wajib haji. Soalnya Anda belum mampu. Loh, aku mampu. Itu baru ongkos. Nafkah untuk uang di rumah itu juga kewajiban kita. Gitu. Nah, jadi bagi yang tidak mampu, tidak mesti memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah haji. Karena tidak ada tanggungan, tidak ada beban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustata. Wal hajju ilaihi man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu itu 4 cuman syaratnya. Jadi dia harus muslim, dia harus dewasa, kemudian statusnya merdeka, bukan budak hamba sahaya. Yang keempat, dia mampu. Baik mampu untuk pergi ke tanah suci, atau mampu dalam pengertian yang ditinggal di rumah bisa makan. Ada nafkahnya. Dia sisihkan, ini untuk uang rumah selama aku haji. Ini untuk aku haji. Nah, ini udah mampu berarti. Silakan Anda pergi haji. Wa amalul haji thalathatu asya. Arkanun, wa wajibatun, wa sunanun. Semua amal ibadah haji itu dibagi atau dikategorikan oleh ulama dalam syariat kita 3 bagian. Pertama rukun, kedua wajib, ketiga sunnah. Jadi di dalam ibadah haji dan ibadah umrah ada rukun-rukun. Yang kedua ada wajib-wajib. Ini wajib, ini wajib, ini wajib. Yang ketiga sunnah-sunnah. Jadi ibadah haji itu, amal ibadah haji ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa yang rukun? Pertama, yang rukun. Rukun ini artinya kalau dia tidak melakukannya maka hajinya tidak sah. Itu rukun haji. Kita akan sebutkan contohnya, insya Allah lebih jelas. Rukun artinya kalau dia tidak lakukan maka hajinya tidak sah. Sudah, kata tawar menawar. Tidak bisa dibayar pakai dam, tidak bisa. Ini rukun haji, harus dilakukan. Apa itu? Pertama, niat ketika ihram. Harus. Lupa niat pas pakai baju ihram, ulangi. Namanya ibadah wajib pakai niat. Salat wajib niat, puasa wajib niat, zakat wajib niat, haji juga wajib niat. Niatnya gampang. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan aku ihram untuk haji untuk Allah Subhanahu wa taala. Gampang niatnya. Biasanya dituntun waktunya niat oleh ketua travel. Dan niat untuk ibadah haji ini kapan masuk waktunya? Jadi haji ini hanya di bulan-bulan tertentu. Tidak bisa tiap bulan haji. Kapan boleh kita niat untuk ibadah haji? Dari bulan Syawal yang lewat kemarin. Jadi masuk malam takbiran
Di malam takbiran sudah bisa orang niat untuk ihram haji. Tapi berat untuk dia. Kalau dia lah niat ihram haji, berarti 2 bulan 10 hari dia bakal pakai ihram itu. Tapi sudah boleh. Jadi dari malam takbiran, bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari di bulan Dzulhijjah, 2 bulan 10 hari itu waktu untuk niat haji. Niat pakai ihram itulah, pakai baju putih. Tidak boleh dilepas. Oh, ada larangan-larangannya, berat makanya. Jarang yang amal ke ini. Tapi ada. Ada orang yang mulai ihram haji dari bulan Syawal. Ya dia punya banyak kain ihramnya tuh. Cuma tidak boleh kena sabun, tidak boleh dia nyukur rambutnya, tidak boleh dia minyak-minyakan, tidak boleh dia dekat berhubungan dengan istrinya. Banyak larangannya, berat. Makanya jamaah Indonesia biasanya kalau di sana ihramnya dari tanggal 7 atau 8. Tanggal 8 haji. Tanggal 8 haji dari Mina mau menuju Arafah, niat ihram. Oke. Nanti malam takbiran, lepas ihram, selesai. Cuma 2 hari. Ya kan? Niat ihram biasanya jamaah haji Indonesia tanggal 8. 8 Dzulhijjah, tanggal 8 bulan haji. Dia pakai ihram, sudah mandi, sudah cukur kalau bulu-bulunya, sudah rapi-rapi. Dia pakai ihram, naik bis, dia niat di bis sambil menuju Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9. Tanggal 9 malamnya masuk tanggal 10 mulai amal-amal haji. Pertengahan malam atau subuh hari lebaran haji udah selesai. Biasanya udah tahallul, cuma 2 hari. Biasanya begitu. Cuman ada orang yang seminggu sebelumnya, ada yang 2 minggu sebelumnya, ada yang 1 bulan sebelumnya, bahkan ada yang di bulan Syawal mereka sudah niat ihram haji. Itu orang-orang dulu biasanya begitu. Ya karena pahalanya besar memang, tapi bebannya juga besar. Dihitung karena memang waktu haji tadi 2 bulan 10 hari. Tapi dari bulan Ramadan sudah niat haji, tidak sah. Karena Ramadan bukan bulan haji. Atau di bulan Muharram dia niat haji, tidak sah. Karena Muharram bukan bulan haji. Nah, jadi niat untuk haji rukun wajib. Kapan itu? Tadi mulai bolehnya dari bulan Syawal. Kemudian rukun berikutnya al-wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Itu rukun haji. Orang yang berangkat haji ke Mekah misalkan, di Mina, di hotel, dia udah niat pakai ihram haji. Pas waktunya untuk wukuf di Arafah dia tidak hadir, maka hajinya tidak jadi. Tidak jadi haji. Batal hajinya. Bisa dibayar tidak dengan kambing? Tidak bisa. Dam? Tidak bisa. Karena wukuf di Arafah itu adalah rukun untuk ibadah haji. Rukun untuk ibadah haji. Dan wukuf di Arafah ini cukup sebentar. Kalau Indonesia biasanya itu malam 9, hari ini tanggal 8 Dzulhijjah. Itu sorenya sudah ke Arafah galau biasanya. Tapi kapan mulai dihitung wajib kita ada di Arafah? Ketika masuk waktu zuhur tanggal 9. Pagi, misalkan di waktu pagi dia di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sebelum waktu zuhur dia metu dari Arafah, tidak balik lagi ke Arafah, batal berarti. Karena mulai dihitung wajib kita wukuf di Arafah
itu ketika masuk waktu zuhur tanggal 9. Tanggal 9, masuk waktu zuhur, kita di Arafah, walaupun cuma 5 menit. Di Arafah aja 5 menit. Habis itu dia metu, tidak balik lagi, sah hajinya. Walaupun cuma lewat, bisnya cuma bisa lewat, tidak bisa stop. Tapi lewatnya sudah waktu yang wajib untuk ada di Arafah. Cukup. Walaupun dia tidak sadar pas bisnya lagi lewat Arafah, tidur dia di bis. Bisnya lewat Arafah, dia lagi tidur. Bangun-bangun kata orang kita udah lewat Arafah. Sah dah hajinya, sah. Gitu. Yang penting ketika waktu wajib ada di Arafah, dia melewati Arafah. Tidak mesti sampai kapan? Tidak mesti sampai malam di Arafah. Walaupun ya biasanya sekarang kita sampai jam 9 malam. Dari malam 9 sampai malam 10. Malam takbiran. Malam takbiran jam 9, jam 10 malam tergantung bisnya. Baru kita meranjak ke Musdalifah. Biasanya begitu orang Indonesia. Tapi umpama cuma setengah jam dia di Arafah, cukup. Langsung pergi, sah hajinya. Nah, jadi haji kalau tidak wukuf di Arafah, maka hajinya batal. Wajib diqadha. Wajib diqadha. Terus cak mana dia? Apakah ketika hajinya batal, dia langsung lepas ihramnya? Tidak boleh. Harus dia ganti dengan ibadah umroh. Jadi ihramnya tadi dipakai untuk umroh, tawaf, habis itu sa'i, habis itu botak, selesai. Hajinya jadi utang. Jadi dia tetap nanti kena kewajiban haji. Karena yang dia tinggalkan rukun wukuf di Arafah. Berada di Arafah. Kita tahu mungkin sebagian susah bayangkannya. Karena memang ibadah haji ini ilmu yang harus langsung praktek. Itu ibadah haji. Sepinter apapun kita, tapi cuman baru materi baik, baru kaidah baik, kalau belum praktek itu masih masih ameng-ameng masih. Belum lengketnya. Masih ngebayang be cuman. Cak mana bingung. Jadi memang ibadah haji ini akan mantap di kita kalau dipraktekkan. Cuman tadi jangan belum wajib juga kaget belajar. Tidak, mudah-mudahan kita niat dengan kita belajar, kita dipanggil sama Allah untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rukun berikutnya tawaful ifadah. Ketika haji ada tawaf wajib. Tawaf wajib ini namanya tawaf ifadah. Kapan tawaf ini dilakukan? Tawaf ini dilakukan ketika habis wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sampailah biasanya orang Indonesia sampai malam takbiran lebaran haji. Dari Arafah kemana dia? Ke Musdalifah. Tapi Musdalifah ini bukan rukun wajib, makanya tidak disebutkan di sini. Musdalifah ini rukun wajib. Artinya wajib kita ke Musdalifah. Cuman kalau kita tidak ke Musdalifah, sah haji kita, bayar dambe cuma kaki. Setelah dari Musdalifah sampai pertengahan malam, jam 12 malam, masuk jam 1 malam, itu kita langsung tawaf. Atau kita rami, melempar jumroh. Nah, tawaf yang dilakukan setelah malam takbiran, itu namanya tawaf ifadah. Rukun, tidak boleh ditinggalkan. Haram kalau ditinggalkan dan tidak sah hajinya, batal hajinya kalau dia tinggalkan. Kemudian setelah tawaf tadi ada sa'i. Sa'i yaitu
jalan dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali. Mulai di Safa, yang ketujuh berhenti pasti di Marwah. Itu. Jadi tidak mungkin berhentinya di Safa. Kalau di Safa berarti kurang sih kok, masih harus balik lagi ke Marwah. Mulai di Safa ke Marwah. Safa, Marwah gitu. Dari ini gunung. Safa Marwah ini nama gunung. Safa, bukit Safa, mulai start ke Marwah sekali. Dari Marwah balik lagi ke Safa 2 kali. Terus sampai nanti akhirnya di Marwah, stop terakhirnya. Lumayan jauh itu, Pak. Lumayan jauh. Berapa kilo baca kalau dihitung gitu. Itu juga rukun haji. Setelah tawaf wajib kita sa'i. Setelah tawaf wajib kita sa'i. Kalau ketika kita baru tiba ke kota Mekah, kita tidak tawaf kudum. Jadi biasanya orang itu ketika masuk kota Mekah, sebelum dia apa-apa dia tawaf dulu. Tawaf untuk menghormati atau mengucapkan salam kepada Ka'bah. Tawaf ini tidak ada kewajiban untuk sa'i. Bukan umroh, bukan. Tawaf kudum namanya. Cuman tawaf. Tawaf ini tidak ada kewajiban untuk sa'i setelahnya. Cuman kita sa'i misalkan, tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk sa'i ini biar kaget setelah tawaf ifadah, tidak wajib sa'i lagi. Jadi, sekarang masih tidak capek. Tawaf kudum, tawaf mengucapkan selamat, datang, aku datang, wahai Ka'bah, tawaf 7 kali. Habis itu dia pengen sa'i, mumpung masih seger, biar sa'i belah. Biar kaget malam takbiran, ketika dia tawaf ifadah, dia tidak perlu untuk sa'i lagi. Nah, itu. Tapi kalau dia tidak pakai sa'i ketika dia tawaf pertama kali datang, berarti ketika dia tawaf ifadah di malam takbiran, dia wajib untuk sa'i. Dia wajib untuk sa'i. Itu rukun yang ketiga. Jadi yang pertama niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang terakhir yang kelima al-halqu awit taksir, tahallul. Baik dengan memotong paling sedikit 3 helai rambut atau botak sekalian, dan itu yang afdol. Yang afdol untuk botak pakai silet. Botak sekalian dihabisi galau. Itu yang afdol. Tapi paling sedikit bisa menggunting 3 helai rambut kita. Itu termasuk rukun haji. Nah, jadi 5 dari rukun haji. Ini tidak boleh ditinggalkan. Salah satu dari 5 ini ditinggalkan, maka ibadah hajinya batal. Tapi untuk 3 rukun yang terakhir itu tidak ada batasan waktunya. Misalkan, rukun yang pertama dia niat. Niat batasnya kapan? Dari bulan Syawal sampai hari Lebaran haji. Sudah selesai. Tidak boleh lagi niat setelah itu. Wukuf di Arafah kapan? Batasnya mulai wajib dari zuhur tanggal 9 sampai masuk subuh malam takbiran. Itu batasnya. Jadi umpama jam 1 malam baru bisa ke Arafah, silahkan, masih ada waktu itu. 1 malam takbiran, jam 1 malam takbiran masih. Masuk waktu subuh selesai. Tidak katik lagi namanya wukuf di Arafah. Kapan? Tahun depan dulu. Selesai waktunya. 2 rukun ini waktunya, ada waktu. Sedangkan 3 yang lain sisanya tawaf, sa'i, botak, itu katik waktunya.
Dengan pengertian begini, misalkan, ay KGB nak tawafnya, kapan? Sebulan lagi. Boleh. Tidak mesti malam takbiran itulah. Habis kalau dia habis dah. Ya udah tawaf, misalkan, sa'i KGB lah seminggu lagi sa'inya. Boleh. Dia selesai tawaf, dia selesai sa'i. Kapan nak botak tahallul? Kaget sebulan lagi. Boleh. Tidak ada batasan waktunya. Waktunya seumur hidup. Tidak ada batasan. Tapi kalau dia tidak menyempurnakan rukun yang kelima ini, maka dia selalu dalam keadaan ihram. Susah. Tidak boleh pakai sabun, tidak boleh kena minyak, tidak boleh dia pakai pakaian, harus pakai ihram terus itu. Susah makanya. Cuman kata waktunya bebas sampai kapanpun. Nah, jadi yang ada waktu untuk rukun dibatasi oleh syariat waktunya. Untuk rukun haji cuman niat sama wukuf di Arafah. Itu ada waktunya. 3 sisanya tidak ada batasan waktu. Kapanpun kita mau melakukannya, silahkan. Cuman ada beban untuk orang yang tidak menunaikan langsung ibadah haji. Ada yang diharamkan nanti dibahas. Itu semua akan terus ada pada dirinya. Wa arkanul umrah, adapun rukun umrah itu sama seperti haji kecuali wukuf di Arafah, itu aja. Umrah juga ada rukun. Rukun umrah itu sama cak rukun haji, niat. Cuman niatnya kan bebas kalau umrah. Kecuali orang yang lagi melakukan ibadah haji, tidak boleh dia niat umrah. Tidak sah. Selain itu bebas dia kapanpun mau umrah. Tawaf, ada tawaf. Habis tawaf sa'i. Habis sa'i ada botak. Sama. Kecuali wukuf. Umrah tidak ada wukuf di Arafah. Umrah itu cuma kita niat. Habis niat, kita niatnya harus di luar tanah haram. Habis itu kita tawaf. Habis tawaf kita sa'i ke Safa Marwah tadi. Habis itu botak, selesai umrah. Gampang. Paling umrah itu 2 jam. Ada yang bisa semalam umroh 3 kali, ada yang bisa semalam umroh 4 kali. Paling lama umroh itu 2 jam kurang lebih. Karena cuman keluar tanah haram, niat, pakai ihram, habis itu niat, habis itu langsung tawaf ke Ka'bah, tawaf 7 kali, terus ke sa'i 7 kali Safa Marwah, udah botak atau gunting rambut, selesai. Ini 4 rukun umroh. Haji rukunnya ada 5, satunya apa? Wukuf di Arafah. Jadi yang membedakan ibadah haji dengan ibadah umroh rukun dari segi rukunnya cuman wukuf di Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas kewajiban-kewajiban di dalam ibadah haji. Insyaallah.